dalam bentuk kartesian. Ya, misalkan X plus JZ. Nah, itu untuk yang penjumlahan maupun pengurangan. Tapi kalau untuk perkalian maupun pembagian itu alangkah baiknya ketika bentuknya itu diubah ke dalam bentuk fasor terlebih dahulu, begitu. Nah, ini untuk konsep fasor itu sendiri ya, konsep fasor itu sudah kemarin. Ini, nah, Halo, halo. apa Mbak Siti? Gimana? Maaf Bu, kepencet. Oh, kepencet. Iya, 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 kepencet ya. Oke, Mas Mbak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk analisis rangkaian AC, tapi di sini sebelumnya akan kita ini dulu lah. Kita pemanasan dulu yang kemarin itu masih bingung atau enggak untuk mengubah ke dalam bentuk kompleks atau bilangan kompleks itu seperti apa. Nah, eh sebentar, saya malah lupa, Mbak. Belum masang ini sebentar. Belum pasang dulu. Nulisnya gimana? Nah, oke. Eh, Misalkan kita ada ini ya. Salah satu saya jadikan co-host ya. Nanti siapa yang bersedia? Raffi di mana Raffi? Raffi di kampus. Wah, nggak jawab nih tanda-tanda. Ayu Fatijah? Saya bisa Bu. Oh iya, makasih Mbak Siti. Ya. Nah, sebelum masuk ke analisis rangkaian, itu kita review kemarin ya, apakah masih ingat atau tidak. Jadi misalkan ada soal seperti ini, kalian disuruh menghitung bilangan kompleks ya. Jadi hitung bilangan kompleks berikut. Nah, misal ini ada nomor satu misalnya. Ini ada bilangan kompleks, contohnya untuk bentuk fasor ya. Ini ada 40 dengan sudut ini misal 60 derajat, kemudian ditambah 20 dengan sudut min 30 derajat. Ini misalnya. Ini kalau kita masih ingat, bentuk ini adalah bentuk polar, ya enggak? Bentuk polar atau bentuk dalam bentuk kartesian. Jadi, sebentar ini masih tambah terus sebentar. Jadi, nah seperti itu sebentar. Bisa diadmit, Mbak Siti? Saya kalau ngadmit udah pakai pen ini agak, Bisa Bu. ya. Ya. Nah, ini misalkan ada contoh seperti ini. Ini adalah bentuk apa, Mas Mbak? Saya tanya dulu, bentuk kartesian atau bentuk polar atau bentuk trigonometri? Apa, Mas Mbak? Ada yang tahu? Ini bentuk apa? Polar, kartesian, atau bentuk trigonometri? Nggak tahu. Nggak tahu Bu. Iya, polar. Iya, itu adalah Polar bentuk polar. Ini bentuk polar. Nah, kalau bentuk polar, kalau kita disuruh menghitung bilangan kompleks kayak gini, ini ada penjumlahannya, ya, ada penjumlahan di sini. Maka kalau untuk bentuk polar kita jumlahkan itu agak susah, Mas Mbak. Kita Anda lihat dulu di sini sebentar.
Nah, tadi ya, nanti kalau saya back ini ngekip lagi. Jadi, kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau penjumlahan, pengurangan itu alangkah baiknya menggunakan diubah dulu dalam bentuk kartesian. Tapi kalau pembagian, perkalian itu akan lebih baik kita ubah ke dalam bentuk polar. Nah, karena ini bentuknya penjumlahan, kita ubah dulu ke dalam bentuk kartesian, Mas Mbak. Ubah ke dalam bentuk kartesian. Nah, seperti apa untuk membentuk kartesian? Kita masih ingat rumus ini. X plus JZ. Nah, kita ubah ke bentuk ini dulu. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita satu-satu dulu. Misalkan yang pertama, 40 dengan sudut 60 derajat, itu kita ubah ke dalam bentuk X plus JZ. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti ini itu ini kan R, ya enggak? Bentuknya kan ini R, sedangkan yang ini itu sudut theta. Nah, kalau kita sudah ada R, sudah ada sudut theta, nah kita punya rumus, masih ingat ya kemarin. Jadi kalau untuk mencari X ini kita bisa X sama dengan R cos theta. Ya, R cos theta. Kita bisa masukkan di sini R-nya sudah diketahui 40 cos 60. Nah, cos 60 itu berapa? Tinggal kita masukkan 40 cos 60 berapa, Mas Mbak? Ada yang tahu cos 60? Ini masih dalam bentuk sudut istimewa. Ada yang tahu? Setengah, Bu. 0,5, Bu. Iya, Ah, Bu. 60 cos 60 itu adalah setengah. Ya enggak? Nah, kemudian kita tinggal ngalikan setengah kalikan 40. Hasilnya di sini adalah X-nya 20. Nah, sedangkan untuk mencari Y ini juga kita tinggal masukkan rumusnya bahwa Y itu adalah rumusnya R sin theta. Nah, R sin theta. R-nya juga sudah diketahui. R-nya adalah 40 sin theta. Sin theta, yaitu sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Nah, kan tinggal seperti itu. Sin 60 itu berapa, Mas Mbak? 0, iya 0,6 berapa? 86 86. Iya, Bu. 866 gitu ya, 866. Nah, ini tinggal kita kalikan. Tinggal kita kalikan 40, hasilnya berapa? 34,64 ya. Ya enggak? Betul enggak, Mas Mbak? Nah, kalau sudah seperti ini, X-nya sudah, Y-nya sudah, kita bisa masukkan ke dalam bentuk kartesiannya, yaitu untuk yang pertama ini jadi seperti ini. Berapa? 20 ya. 20. Ini kita bentuk ini X plus JY 20 plus J 34,64. Nah, ini bentuk kartesian dari bentuk polar ini. Kemudian yang kedua, ini kita cari lagi seperti ini, bentuk yang kedua, yaitu 20 sudut min 30 derajat. Nah, sama, ini R-nya juga sudah diketahui, ini adalah sudut tetanya. Kita ubah ke dalam bentuk X plus JY. Nah, kita cari satu-satu seperti tadi. X-nya adalah R. Iya, X-nya sama dengan R cos theta. Berarti di sini R-nya adalah 20 cos min 30. Kemudian untuk Y-nya silahkan dicari. Y sama dengan R sin theta. Nah, R-nya 20 sin
min 30. Berapa ini Mas Mbak? Cos min 30 berapa? 0,8. 0,5 sama 0,866 Bu. Iya, cos min 30. 0, ini berarti 20 kalikan berapa cos min 30? 0,866. Iya, 0,866. Sedangkan yang ini sin min 30, 20 kalikan Setengah. setengah. Ya. Ini min ya Mas Mbak ya. Jadi kamu harus ditambah dengan min, ya enggak? Nah, di sini berapa? Min setengah kalikan 20 itu min 10. Sedangkan yang sini itu 20 kalikan 0,866. 17,32. Bu. Nah, ini kita sudah dapat, X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat. Tinggal kita masukkan ke dalam bentuk kartesiannya, yaitu 17,32 plus, nah ini jadinya bukan plus karena di situ ada minnya ya. Berarti di sini kita, bentar. Nah, karena itu min 10 ya, berarti min J10. Nah, seperti itu Mas Mbak. Nah, kemudian kalau sudah dapat kayak gini, kita tinggal menjumlahkan. Jadi, ketika seperti ini, itu langsung dijumlahkan, tidak bisa, harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kartesian. Kalau sudah dibentuk dalam kartesian, kita tinggal menjumlahkan saja. Nah, caranya seperti apa? Ya tinggal menjumlahkan saja, Mas Mbak. Jadi kita jumlahkan antara ini dan ini, gitu. Jadi berapa? Kita masukkan sini, ya. 20 plus J 34,64, kemudian ditambah dengan 17,32 min J10. Nah, di sini ini langsung bisa kita jumlahkan, yang bentuk nyata ya nyata, yang imajiner. Berarti ini 20 dengan 17,2 berarti 37,32 ya, 37,32. Nah, yang ini sebentar, ini saya admit dulu. 34 ini min ya. Min ini min 10 berarti jawabnya berapa Mas Mbak? Berapa? 24,64 Bu. Iya, plus 24, tapi ini aja D-nya 24,64. Nah, hasilnya seperti ini Mas Mbak penjumlahannya. Jadi, penjumlahan ini hasilnya seperti ini. Jadi memang kita harus ubah dulu, dan ini kita harus ketahui, karena kalau belum kita ketahui gimana cara mengubahnya, kita akan kesulitan ya. Kesulitannya salah satunya ya ini tadi, misalkan nanti ada kayak gini. Nah, ini sumbernya kalau di kawasan waktu seperti ini. Kalau kemarin bukan sumber AC, ya ini DC 10 ya 10 gitu aja enak. Tapi kalau yang sumber AC ini sudah beda. Ininya sudah ada di bilangan kompleks. Jadi ada satuan waktunya juga, ada bilangan kompleksnya seperti ini, nanti diubah lagi. Jadi banyak yang perlu kita ubah dulu. Jadi sebelum menghitung aja masih banyak kesulitan ya. Apalagi kita harus mengubah nilai-nilainya terlebih dahulu sebelum menghitung. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi Mas Mbak, ini contoh yang kedua. Jadi sekali lagi, kalau nanti bentuknya untuk penjumlahan dan pengurangan, saya contohkan satu ini. Ya, penjumlahan dan pengurangan saya contohkan satu ini. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan, kalau diketahui bentuk polar, maka kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk kartesian seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, tetapi kalau untuk pembagian maupun
perkalian itu alangkah baiknya diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk polar. Nah, ini contoh untuk mewakili penjumlahan, dan pengurangan. Nah, nanti yang ini itu kita akan coba contoh untuk yang pembagian ataupun perkalian. Ini misalkan ada contoh seperti ini. 10, ini kombinasi ya, misalkan 10 sudut min 30 theta, min 30 derajat, itu dibagi dengan 2 plus J4, yang gampang aja. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan pembagian ya. Kalau pembagian seperti ini dalam bentuk pembagian, maka alangkah baiknya ini akan lebih mudah jika diubah ke dalam bentuk polar. Kalau ini sudah polar, tapi yang bawah ini masih dalam bentuk kartesian. Maka bentuk kartesian ini perlu diubah ke dalam bentuk, ke polar, bentuk polar. Nah, kalau yang atas sudah tidak masalah, tapi yang bawah ini kita ubah ke dalam bentuk polar terlebih dahulu. Nah, caranya seperti apa untuk mengubah ke dalam bentuk polar? Ya, ini kita ada, kalian juga sudah paham ya, udah ya. Ini contohnya seperti ini, kita ubah yang bawah, yang pembilangnya 2 plus J4. Nah, ini kita tahu bahwa ini itu adalah X, yang ini itu adalah Y. Gitu ya. Nah, ini nanti diubah ke dalam bentuk R sudut theta. Ya, ini polar, dari kartesian ke polar. Nah, kita cari R terlebih dahulu, karena di sini diketahui R. Ya, kita tinggal R sama dengan, rumusnya kan kemarin sudah ada, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita masukkan, X-nya adalah 2 kuadrat itu 4, Y kuadrat itu Y-nya 4, 4 kali 4, 16. Berarti akar 20. Nah, akar 20 kita tahu berapa. Bisa menggunakan kalkulator. 4,47, Bu. 4,47, betul Mas Nugraha. Nih, nah setelah itu kita cari tetanya, ya teta. Nah, untuk mencari sudut teta ini, kemarin pas saya menjelaskan ini ada yang bertanya besok ujiannya seperti apa, apakah boleh pakai kalkulator dan lain-lain. Kita tunggu pengumuman selanjutnya dari saya ya. Nah, ini kita cari teta. Teta itu sudah ada rumusnya. Rumusnya di mana? Ya kemarin slide kemarin itu sudah saya kasih rumusnya. Udah ada rumusnya. Theta itu apa? Arkestan Y per X, kan gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ini kita tinggal masukkan aja. Tan min 1, di sini Y-nya sudah tahu, Y-nya itu 4, X-nya itu adalah 2. Maka kita cari nilai ini 2 ya. Nah, Arkestan 2 itu kita bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan kalkulator online ya. Itu nilainya, sebentar nih saya tak buka HP. Berapa Mas? Sudah ada yang nyari? 63,43, Bu. 3,43? 63, Oh iya, betul. Sama dengan 63,43 derajat. Nah, ini. Jadi, ini sudah dapat, R-nya dapat, theta-nya dapat. Kita tinggal menuliskan ke dalam bentuk polar ya, R sudut theta. Nah, ini kita masukkan. Sama dengan 4,47 sudut 63,43 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, Mas Mbak, itu kita sudah dapat dalam bentuk polar. Tinggal kita balik lagi ke soalnya ini. Nah, soalnya tadi kan
10 sudut min 30 derajat dibagi dengan, nah ini kita ganti dengan 4,47 sudut 63,43 derajat. Nah, karena ini sama-sama sudah polar, ini juga sudah polar, maka kita bisa langsung menghitung ya. Kalau pembagian kayak gini sama, ini dibagi ya, ini dibagi. Sama seperti pembagian biasa, 10 dibagi 4,47, sedangkan sudutnya itu adalah kita tinggal mengurangkan theta 1 dikurangi theta 2. Nah, ini sebenarnya sebelum ke sini ini ada bentuknya gini. Jadi R1 dibagi R2, sudutnya adalah theta 1 dikurangi theta 2. Ini adalah rumusnya. Nah, seperti ini. Nih, kalau kita berapa Mas? 10 bagi 4, 2,23 Bu. 2,23. Iya Bu. 20 bagi 4, 6. 2,23. Nah, ini dikurangi sudutnya. Min 30 derajat dikurangi. Theta 2-nya kan yang bawah ini. 63,43 derajat. Nah, di sini dapat 2,23. Sudutnya adalah min 93,43 derajat. Hasilnya ini, Mas Mbak. Pembagian dari ini itu hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh dari contoh dari konversi bentuk kartesian ke polar untuk memenuhi syarat ketika pembagian itu diubah dulu ke dalam, baik itu pembilang maupun penyebutnya itu diubah dulu ke dalam bentuk polar, gitu ya. Nih, ini adalah contoh pembagian. Nanti kalau perkalian juga sama. Maaf kok perkalian. Pembagian, oke, perkalian sama, nanti yang R-nya tinggal dikalikan, untuk sudutnya itu dijumlahkan. Nah, seperti itu. Kalau Anda lupa, nanti bisa dilihat slide yang sebelumnya. Tuh, Mas Mbak. Nah, selanjutnya kalau ada yang lain lagi, misalkan yang nanti sering kita pakai itu dalam kawasan waktu, misalkan diketahui di sini V atau arus misalkan ya. Ini misalkan ada tegangan ya, tegangan V sama dengan 6 cos berapa ya? 50 T min 40 derajat volt. Nah, ini kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk polar ya mudah, kita tinggal ini aja rumusnya. Vm sudut theta. Nah, pokoknya kalau polar itu modelnya seperti ini. Jadi, kita tahu di sini adalah 6, ini adalah Vm-nya, 6, ini adalah Vm, kemudian 50, sebentar saya tulis lagi aja. 6 cos 50 T min 40 derajat. Nah, 6 ini adalah Vm-nya, kemudian 50T ini adalah omeganya, sedangkan 40 ini T-nya. Ini omega T ya, omega T ini theta. Nah, jadi kalau kita ubah bentuk waktu ke dalam polar ya mudah, tinggal V sama dengan 6 sudut min 40 derajat. Nah, ini sudah kita ubah dari bentuk waktu ke dalam bentuk polar. Jadi membolak-balik kayak gini ya harus kita paham gitu ya. Tuh. Nah, Mas Mbak, kita masuk ke sini dulu. Itu tadi pengantar dulu supaya kalian tidak bingung ya dengan yang kemarin pernah kita pelajari. Nah, yang pertama untuk analisis AC ini kita yang pertama menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya. Untuk hukum Kirchhoff itu bisa kita gunakan
hukum Kirchhoff arus maupun hukum Kirchhoff tegangan. Untuk hukum Ohm, kita review sebentar. Ohm di sini adalah tegangan yang melintas berbagai jenis penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui penghantar tersebut. Jadi tegangan itu adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui penghantar. Jadi rumusnya masih ingat, V sama dengan I kali R. Nah, untuk hukum Kirchhoff, ya, ini kemarin kan sudah, cuma ini pengantar untuk yang menganalisis sumber AC. Jumlah arus yang masuk ke percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar di percabangan. Nah, ini hukum Kirchhoff arus, atau kalau hukum Kirchhoff 1, 2 itu saya kurang kadang kebolak-balik. Mending hukum Kirchhoff arus atau hukum Kirchhoff tegangan. Nah, kalau untuk hukum Kirchhoff tegangan, ini adalah jumlah tegangan dalam suatu lintasan tertutup itu sama dengan 0. Misalkan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Nah, misalkan seperti itu. Ya, ini ada langsung contoh soal karena untuk hukum Ohm, hukum Kirchhoff itu kan pernah kalian pelajari ya. Jadi kita hanya mengubah aja ini soalnya dengan menggunakan sumber tegangan AC. Jadi ini misal ada contoh soal seperti ini, kita disuruh menentukan berapa nilai arus yang lewat di rangkaian ini. Ya. Jadi kalau arus yang lewat di rangkaian seri, maka arus yang mengalir di R maupun di C dan induktor itu adalah sama. Caranya gimana? Kita akan mengubah dulu sumber tegangan ke dalam bentuk fasor. Nah, ini kita ubah dulu, ini kan bentuk kawasan waktu ya. Kita ubah ke dalam bentuk fasor. Dan nilai impedansi C serta L dalam bentuk kompleks. Nah, kita akan mengubah juga ke dalam bentuk kompleks untuk yang ini sama dengan ini. Kalau yang ini tetap ya, R itu tetap. Nah, kalau ini untuk bentuk fasor ya tinggal nanti bentuknya R sudut theta. Nah, ini. Kalau yang ini masih ingat ya, untuk impedansinya kita bisa menggunakan seper omega C, ini seper atau omega L. Ini jadi seper omega C, yang ini omega kali L. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di dalam bentuk bilangan kompleks ini bisa sampai C. Oke, kita lihat di sini. Nah, nanti rangkaian akan berubah seperti ini, Mas Mbak. Ya, rangkaiannya akan berubah seperti ini. Caranya seperti apa? Kita perhatikan dulu ini, Mas Mbak. Nah, kalau yang ini kan jelas ya. Ini kan modelnya adalah ini tegangan, ini adalah Vm cos ya, Vm cos omega T plus. Nah, di sini tetanya adalah tidak diketahui. Kalau tidak ditulis seperti ini, maka tetanya adalah 0 derajat. Maka kita bisa tulis Vm-nya kan sudah diketahui 10. Vm-nya adalah R-nya ini. Jadi, untuk mengubah dari 10 cos 4T, ya ini bentuk fasornya udah tinggal 10 sudut 0 derajat. Nah, ini kita pindah ke sini, ini jadi 10 sudut 0. Gitu ya. Nah, kalau yang ini 2 ohm, ini masih sama. Di sini juga 2 ohm. Nah, kita masuk ke cari impedansi untuk yang kapasitor. Kapasitornya nilainya adalah 500 mikrofarad ini, milifarad ya. Aneh loh milifarad. Nah, jadi di sini nanti kita akan ubah dulu, ini sama aja kan kita ubah ke dalam bentuk SI ya. Jadi ini kita setengah farad, jadinya seperti itu. Nah, kita bisa cari, kita ganti yang tadinya 500 milifarad, itu nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau R-nya tetap, ini dari 10 cos 4T 4T itu hasilnya seperti ini. Nah, kita bahas yang ini dulu. Nah,
kita bisa cari untuk impedansi kapasitornya. Rumusnya seperti kemarin, 1/, omega C, gitu ya. Kalau kita main di kawasan komplek, kita bisa tambahkan C, jadi 1/, J omega C. Jadi kita tinggal masukkan. Nah, di awal tadi kita tahu bahwa 10 cos omega T. Atau sebentar saya tulis. Nah, ini cos 4T. 4T. Berarti omeganya itu 4. Ya enggak? Omeganya 4. Jadi kita enggak perlu mencari 2PF. Ya, 2 kalikan Pi kalikan F. Enggak perlu karena omeganya sudah diketahui 4. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja J, omeganya adalah 4, C-nya itu kita ubah jadi setengah. Maka di sini 4 kalikan setengah itu adalah 2. Nah, kenapa ini bisa seperti ini menjadi min J per 2? Sebenarnya ini tinggal mengalihkan aja. Misalkan yang ini ya, saya jelaskan yang ini. Ini kalau kita jabarkan gini. 1/, J2 ini sama-sama dikalikan J sama J. J ini kan jadi J. Nah, 2J kuadrat. Nah, kita perlu ketahui untuk bilang di slide minggu lalu ada bahwa J kuadrat itu adalah min 1. Jadi di sini J kalikan J min 1 kan. Jadi min 2. Jadi bisa ditulis min J per 2. Nah, jadi seperti ini. Ini jadi ditaruh di sini. Sedangkan yang ini 500 mH ini juga kita ganti. Ini awalnya 500 mH. Nah, itu jadi J2. Caranya seperti apa? Ya, kita cari impedansi induktornya. Nah, Z sama dengan atau XAU itu juga bisa J omega L. Jadi di sini omeganya sudah jelas nilainya 4 dari soal, kalikan L-nya. L-nya itu setengah. Ya berarti tinggal J2. Nah, di sini sudah ada semua. Jadi sebelum kita menghitung ya, kita harus mengubah dulu bentuk-bentuk ini ke dalam bentuk kompleks gitu ya, ke dalam bilangan kompleks. Jadi agak ribet juga ya enggak? Ini kita ubah ke polar, ini diubah dalam bentuk kompleks, ini juga kalau yang ini tetap begitu. Nah, seperti ini jadi. Kalau ini rangkaiannya awal seperti ini, jadi rangkaiannya seperti ini. Kalau rangkaiannya masih sama, cuma nilai-nilai dari komponen-komponennya yang berubah karena diubah ke dalam bentuk kompleks ya, bilangan kompleks. Nah, kita kembali lagi ke awal tadi. Sebenarnya kita itu disuruh mencari arus yang mengalir ke rangkaian ini. Nah, ya, udah terlanjur ya, lupa saya nggak record. Ya nanti kalau bingung bisa tanya lah. Ini nih ya. Jadi di sini kita Recording in progress. Misalkan tadi diingatkan langsung gitu, mungkin saya langsung action ya Mas. Tapi kalau lewat chat gitu kadang saya nggak buka. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali lagi dari bentuk rangkaian ini diubah ke dalam nilai-nilai dalam atau bilangan kompleks. Nah, kembali lagi kita sebenarnya disuruh mencari arus yang lewat ke dalam rangkaian ini. Nah, arusnya kita bisa langsung aja I sama dengan V per R. Nah, ini hukum Ohm ya. I sama dengan V per R ya. I sama dengan V per R. Nah, V-nya apa? Lah V-nya ya ini tadi sudah dalam bentuk fasor 10 sudut 0 derajat. Nah, sedangkan yang ini itu kan ini karena seri kita jumlahkan. Nah, 2 plus J2 plus min setengah ini ya. Min J per 2 kan setengah.
Nah, di sini kita bisa tentukan, oh ini sudah apa adanya, ditulis dulu. Ini kita bisa sederhanakan. Jadi ini sudah sama kan, JJ ya ini tinggal 2 plus J 1/2. 2 kurangi setengah. Nah, nanti kita akan dapat kayak gini. Ini kan dalam bentuk kartesian, Mas Mbak. Ya, bentuk kartesian. Bentuk kartesian ini harusnya nanti kita ubah dulu ke dalam bentuk R sudut theta. Theta. Supaya apa? Supaya di sini nanti sama dengan atas. Nah, nanti bisa kalian cari dengan cara seperti tadi. R-nya itu dengan saya ulang-ulang tuh biar paham ya. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat itu. Nah, kemudian untuk mencari tetanya kita bisa cari tan min 1Y per X. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau antara pembilang dan penyebut ini sudah pada format yang sama, yaitu format fasor, ya, dalam bentuk fasor, maka kita tinggal membagi 10 dibagi 25, 4. Ya, ini pembagian biasa. Cuma dalam sudutnya itu kalau pembagian itu dikurangi, ya. Misalkan ini R1, ini kan sudut 1, sudut 2. Nah, ini kalau kita pembagian ya tinggal sama R1 dibagi R2 biasa, ini theta 1 dikurangi 1. Nah, ini berarti ini 0 dikurangi 36,9. Jadi sudutnya adalah min 36,9 derajat. Nah, ini kita sudah dapat arus yang mengalir di sini dalam bentuk kompleks itu adalah 4 sudut min 36,9 derajat. Kalau kita kembalikan lagi ke dalam bentuk waktu, Mas Mbak, ya. Nih dari 4 sudut min 36,9 derajat. Untuk waktunya kita ubah seperti ini lagi. Ya, ini lagi. Nih, misalkan arus ini I sama dengan ini adalah IM-nya. IM cos nggak cukup. Ini aja langsung di bawahnya. Nah, ini. Jadi I di sini I sama dengan tadi ya 4 sudut theta, langsung ini adalah 4, ini IM-nya cos omeganya tetap seperti soal tadi 4T, yang membedakan adalah di sini sudut tetanya. Kalau sudut tetanya tadi ini belum diketahui, di sini jadi 36,9. Jadi kalau kita ketahui di sini arusnya adalah ini, kalau dalam fasor itu 4 sudut min 36,9 derajat, atau di sini kalau kita dalam waktu ya, kawasan waktu kita bisa tuliskan 4 cos omega T. Nah, ini kita bisa langsung tuliskan masih sama cos 4T min 36,9 derajat. Nah, ampere. Nah, ini arus yang mengalir di rangkaian ini adalah dalam kawasan waktu ini, dalam kawasan fasor itu seperti ini. Begitu, Mas Mbak. Jadi memang untuk analisis rangkaian di kawasan AC itu agak butuh berlatih, butuh mengkonversi dulu, jadi masih diubah ke dalam bentuk yang lain dulu supaya kita bisa mengerjakan atau kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Jadi seperti itu, Mas Mbak. Bentar.
Oke. Mas Mbak, mohon maaf, ini nanti saya kirim ke Anda ya yang ini. Nanti tolong dipelajari dulu. Misalkan kita butuh tambahan waktu, kita bisa tambah untuk menjelaskan ini, atau minggu depan saya review lagi. Jadi saya menjelaskan sampai ini dulu untuk hukum ya. Maaf, saya cuma ngisi 1 jam. Kemudian nanti untuk analisis note itu nanti silahkan dipelajari. Sudah ada ketentuan-ketentuannya ya, ini juga. Kemudian nanti ada latihan soal di sini. Ini sudah ada jawabannya. Nanti kalian tinggal, oh ini kok bisa seperti ini, gimana? Ini kok bisa seperti ini, gimana? Sambil kalian belajar ya, belajar dulu. Untuk ngotak-ngatik ini kok bisa seperti itu. Nah, itu perlu dipelajari dulu. Gitu ya Mas Mbak ya. Kemudian kenapa kok hasilnya jadi seperti ini? Nah, itu perlu kalian pelajari sendiri dulu. Besok akan saya lanjutkan lagi gitu ya. Kita sampai besok itu untuk analisis AC, minggu terakhir nanti baru pengenalan alat ukur gitu. Nah, ini analisis note, yang ketiga itu analisis mesh. Analisis mesh digunakan untuk menganalisis rangkaian dengan sumber AC. Nah, nanti seperti ini. Di sini juga sudah ada, kalau mesh kan bentuknya loop ya. Jadi ini juga sudah ada jawabannya, tinggal kita nanti, oh kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini. Anda berlatih sendiri itu akan lebih paham. Maksudnya kalau mencoba dulu, kalau ada kesulitan itu besok pas saya menjelaskan itu akan lebih mudah dibandingkan Anda hanya mengikuti saya menjelaskan gini begitu. Nah, mungkin itu Mas Mbak, ini masih ada waktu setengah jam, itu bisa Anda gunakan untuk mempelajari ini mesh dan loop gitu ya. Nggak apa-apa ya Mas Mbak ya. Mohon maaf sebelumnya karena ini saya mau ke fakultas dulu. Ini saya sebentar, saya stop. Saya presensi dulu. Ini berapa ini? 41. Sebentar, saya presensi sebentar. Presensi. Ya. Wah, ini presensinya kelihatannya baru tahap perbaikan ini, nggak bisa diklik. Saya capture dulu aja ya. Ya, sebentar saya capture. Kau Muzamil itu kayak kasihan Nugraha itu nanti capek itu nanti. Bentar. Oke. Anak-anak ini saya kirim ke tempat saya aja. Iya, 1 kali lagi. Oke. Makasih Mas Mbak. Nanti saya inputkan ya. Semoga kelihatan yang double-double itu. Oke. Ini langsung saya kirim untuk file yang ini tadi, saya kirim ke grup dulu ya. Belum saya kirim ke mana? Ke Google Classroom, tapi saya kirim ke grup dulu supaya kalian bisa langsung mempelajari. Masih ada waktu setengah jam, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Begitu Mas Mbak, mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya, makasih. Saya end meeting ya. Oke.